Pancasila itu aset orang Minang. Itu Pancasila yang 5 itu ada kesalahan persepsi selama ini dianggap itu usulan Soekarno. Salah. Itu usulan putra Sumatera Barat, Muhammad Yamin. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ikuti bersama-sama. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Demi persatuan, demi kesatuan, demi perdamaian. Insya Allah Ta'ala kami berharap Bapak Presiden dan anggota Dewan DPR RI di sana mendengar lalu ikut merealisasikan suara kami ini. Media, Anda meliput hari ini tolong beritakan. Media, Anda meliput hari ini tolong beritakan. Yang paling banyak di dalam neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang menyampaikan berita tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Saya di sini mewakili sebagai ketua Genpep, sebagai ketua Genpep Sumatera Barat sekaligus Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren Sumatera Barat, wilayah Sumatera Barat, PKSPPI. Kami dari pesantren sudah mengeluarkan pernyataan 1 bulan yang lalu dan sudah diviralkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah para hadirin, Pancasila itu aset orang Minang. Itu Pancasila yang 5 itu ada kesalahan persepsi selama ini dianggap itu usulan Soekarno. Salah. Itu usulan putra Sumatera Barat, Muhammad Yamin. Pancasila yang diakui sekarang itu dirumuskan oleh Muhammad Yamin, putra Sawah Lunto, Sumatera Barat, orang Minang. Yang diusulkan oleh Bapak Soekarno tidak persis seperti itu, dan bahkan sudah ada usulan Ekasila Trisila sebelumnya. Dan sekarang Pancasila itu harus kita viralkan. Itu rumusan Muhammad Yamin, bukan rumusan Bapak Presiden Soekarno. Jadi orang Minang wajib menjaga asetnya, yaitu Pancasila. Maka di situ jelas karakteristik orang Minang. Apa itu? Di situ ada ketuhanan, di situ ada kemanusiaan, di situ ada permusyawaratan, semuanya sesuai insya Allah dengan ABS-SBK. Ini penting, catatan pertama. Kemudian ini sudah diulas panjang oleh Ustaz Zul, tokoh kita. Sekarang saya hanya menambahkan bahwasanya setiap muslim yang ada di Minangkabau wajib menolak, mewaspadai, mengantisipasi kebangkitan komunis tidak hanya di Minangkabau tetapi di seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Takbir. Kenapa? Karena sidang Kongres Ulama, Muzakarah Ulama tahun 57 di Palembang memutuskan 6 perkara, di antaranya yang pertama, paham komunis adalah kufur, hukumnya haram. Ini poin pertama. Yang kedua, siapa saja yang terjebak kepada ideologi komunis dengan sadar, maka dia murtad. Kalau ada orang Minang berpaham komunis, pro komunis, dia murtad.
Kenapa? Karena komunis ateis. Komunis itu dasar ideologi tidak bertuhan. Maka kita lanjutkan, siapa saja yang menganut paham komunis, dia murtad, tidak boleh menikah dengan muslimat. Ini bunyi kalimatnya, tidak boleh menikah dengan muslimat, dan tidak boleh waris mewarisi, dan tidak boleh jenazahnya diurus secara Islam, dan tidak boleh dimakamkan di pekuburan Islam. Poin nomor 2, saya ulangi, perjelas. Siapa saja yang menganut paham komunis, dia murtad. Murtad. Kemudian tidak boleh dinikahkan dengan muslimat. Kalau sudah nikah gimana? Kalau murtad wajib cerai. Jadi istri-istri awasi suami yang terjebak komunis. Juga suami begitu juga. Kemudian tidak boleh waris mewarisi, tidak boleh diselenggarakan jenazahnya secara Islam, dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman Islam. Nomor 2. Nomor 3, jika ada yang terjebak karena kebodohan, dijebak, maka dia sesat, wajib keluar. Jadi kalau ada sekarang partai yang terindikasi, seandainya ada partai-partai terindikasi komunis, orang Islam ada di dalamnya, wajib keluar. Kalau tidak keluar, dia murtad. Ini konsekuensi dari Muzakarah Ulama tahun 65. Di tahun 57 di Palembang, se-Indonesia. Kemudian umat Islam, nomor 3, umat Islam haram memilih calon pemimpin yang terjebak kepada ideologi komunis. Ada pertanyaan, jika terjadi setelah menjabat baru kita tahu dia komunis, apa hukumnya? Balik kepada fikih ibarat, fikih kepemimpinan. Orang Islam telah mengeluarkan konsep fikih kepemimpinan. 6 syarat seseorang dimakzulkan. Salah satunya murtad. Maka kalau ada yang ketahuan komunis, dia menjabat, dia sudah murtad dengan komunisnya, wajib dimakzulkan. Takbir. 4, diminta nomor 4, nomor 5, diminta Presiden Soekarno waktu itu mewaspadai sponsor komunis dari luar. Itu diantaranya. Ingin lengkap, buka di Google, tulis Kongres Ulama, Muzakarah Ulama tentang komunis tahun 57 di Palembang. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka umat Islam hari ini terdepan, kita meyakini bahwasanya negara ini warisan para pejuang Islam, warisan para ulama. Dengan Al-Quran negara ini dilahirkan, dengan Al-Quran negara ini dikuatkan, dengan Al-Quran negara ini dimakmurkan. Ketika ada orang-orang yang mengambil manfaat dan mengkhianati pahlawan-pahlawan kita, mengkhianati Tuanku Imam Bonjol, mengkhianati Pangeran Diponegoro, mengkhianati Tengku Umar, mengkhianati Bung Tomo, mengkhianati resolusi jihad yang ada di ketika itu di Surabaya, menyelamatkan area-area Surabaya dengan resolusi jihad yang hari ini pelajaran jihad dihapus oleh Menteri Agama. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau ada mengkhianati perjuangan umat Islam, maka dia harus kita sikapi dengan tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Sondang Irawan, Ustaz Amir Hussein, Pak Haji Yasmar, Ustaz Wido Abu Muhammad, Ustaz Tabah Wido, Buya Haji Aidil Alfid, kemudian tim media Subur Berjamaah. Selanjutnya kita sama-sama di luar sambil menunggu keputusan rapat sidang dari para utusan kita di dalam.